Mari, mari kita membicarakan soal emosi gitu ya. Salah satu topik yang mungkin terutama laki-laki itu ya ada banyak meme, eh, kalau bahasa Indonesia nyebutnya meme gitu ya, meme mengenai emosi ini ya, laki tidak berbicara dan lain sebagainya. Padahal ini adalah salah satu topik yang sebenarnya perlu dibicarakan secara terbuka gitu ya. Maksudnya ada beberapa dari kultur atau kebudayaan itu mungkin orang-orang sekarang orang-orang modern menyebutnya ini ya toxic masculinity dan lain sebagainya. Tapi saya akan melihat tidak secara hitam putih seperti itu, tapi kita juga tidak terlalu menggampangkan problem soal emosi gitu ya, karena hal ini dapat berakibat pada keadaan mental secara utuh gitu ya, karena banyak hal yang dimulai permasalahannya itu dari soal emosi gitu. Nah, kita menggunakan Wikipedia sebagai sumber awal ya. Jadi, saya tidak sepakat bahwa Wikipedia itu tidak dapat dijadikan rujukan sepenuhnya gitu ya. Setidaknya bagi saya membaca Wikipedia terutama yang berbahasa Inggris itu adalah sebagai rujukan awal untuk diskursus keilmuan gitu ya. Karena uh, kebanyakan sudah ada referensi yang digunakan yang ada di Wikipedia gitu. Nah, kita mulai saja. Apa itu emosi? Di sini emosi itu didefinisikan sebagai keadaan fisik dan mental yang diakibatkan oleh perubahan neurofisiologikal ya, neurofisiologis, variously associated with thought, secara beragam diasosiasikan dengan pikiran, perasaan, respon perilaku, dan juga tingkatan apa itu kepuasan maupun ketidakpuasan gitu ya. Namun tidak ada konsensus saintifik mengenai definisi emosi gitu ya. Jadi nggak ada ijma'nya gitu ya, ijma' mengenai definisi emosi yang tepat gitu. Emosi seringkali bersinggungan dengan mood, istilah mood, kemudian temperamen, kepribadian, disposisi, ataupun kreativitas gitu. Jadi mood itu seringkali dianggap sebagai keadaan emosi yang sifatnya sementara gitu ya. Bisa berubah-ubah secara cepat gitu ya. Ketika bangun pagi hari itu, malamnya itu kurang tidur, ya moodnya itu jadi kurang enak gitu ya. Secara personal itu kondisi emosinya buruk gitulah secara umum gitu. Jadi moodnya sedang tidak baik gitu. Atau temperamen ya, emosi seringkali berkaitan dengan temperamen gitu ya. Temperamen itu mungkin seringkali secara umum kita menganggapnya sebagai apa itu namanya berkaitan dengan emosi marah gitu ya, temperamental gitu kan, bagaimana dia kontrol emosinya gitu, terutama rasa marah gitu. Kemudian kepribadian juga, emosi itu seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang gitu ya. Ketika dia kontrol emosinya bagus, maka dia diasosiasikan dengan kepribadian yang stabil atau baik gitu. Kemudian disposisi ya, disposisi itu apa perilaku bawaan gitu ya, disposisi. Jadi emosi-emosi itu seringkali dipelajari gitu ya, dan juga diturunkan secara genetik kepada anaknya gitu. Ketika orang tuanya itu dua-duanya itu kecenderungan emosinya tidak stabil, tentu saja dalam pola pengasuhan itu akan berakibat ke memiliki pengaruh kepada anaknya gitu, pola didik, pola asuhnya. Dan juga kreativitas gitu ya, emosi juga memainkan dalam unsur kreativitas manusia ya. Banyak misalnya lagu, kemudian kemudian karya seni yang lain gitu kan dihasilkan oleh penafsiran kita mengenai emosi gitu. Jadi emosi itu sangat luas itu ya. Pembicaraannya itu mulai dari mood, kemudian temperamen, kepribadian itu yang sangat luas sih cakupannya, kemudian disposisi dan kreativitas. Jadi sangat luas ya. Kreativitas itu kan uh, memproduksi pengetahuan yang luas gitu ya. Pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak.
Kemudian riset mengenai emosi meningkat dari 2 dekade terakhir ya. Ketika dengan banyak bidang-bidang yang berlainan itu berkontribusi, termasuk psikologi, kemudian ilmu medis, sejarah, sosiologi, emosi, kemudian ilmu komputer maupun filsafat gitu ya. Jadi misalnya psikologi itu kan berbicara soal perilaku dan proses mental ya. Jadi bagaimana seseorang itu menerjemahkan secara personal mengalami pengalamannya tentang emosi yang dia alami gitu. Nanti sangat unik ya sudut pandang psikologi, dan nanti juga ada yang perspektifnya adalah perilaku itu yang tampak itu. Emosi itu dilihat dari gestur tubuhnya gitu ya. Perilaku yang tampak, disgust gitu. Merasa jijik dan lain sebagainya. Kemudian marah itu dilihat dengan muka yang memerah gitu ya. Sehingga secara simbolik ketika uh, dibuat animasi atau dalam film itu orang-orang yang marah itu diasosiasikan dengan muka yang memerah itu. Kemudian juga ada bidang studi lain misalnya ilmu medis gitu ya. Jadi nanti ada ilmu medis itu sangat cakupannya sangat luas, salah satunya adalah neuroscience gitu ya. Bagaimana syaraf-syaraf dalam otak itu juga berpengaruh terhadap kondisi emosi yang dialami seseorang itu. Kemudian sejarah gitu ya, dalam sejarahnya itu nanti juga berkaitan dengan aspek sosial yang lain gitu ya, kultur kebudayaan ya, antropologi gitu misalnya, bahwa dalam rentang sejarahnya itu emosi-emosi itu ada yang dianggap tabu gitu ya, misalnya laki-laki berbicara soal emosinya secara publik, maksudnya curhat gitu ya. Mungkin kita bisa meneliti curhat itu dalam rentang sejarah gitu ya, bagaimana apakah dengan curhat itu laki-laki dianggap kurang maskulinitasnya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga sosiologi emosi ya, sosiologi ya berkaitan dengan aspek sosial dari emosi gitu ya. Jadi emosi itu juga hasil produk dari interaksi sosial dari manusia gitu ya. Kita belajar dari orang lain gitu ya, tidak keluar itu dari batu seperti Sun Gokong gitu ya. Kemudian apa mengkreasi sendiri emosi kita. Kita itu bisa memahami melalui mirroring dengan orang lain gitu ya, bercermin dengan interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian juga nanti ilmu komputer ya, mungkin dengan sangat pesatnya media sosial itu kan kita interaksi tentang emosi kan juga meluas ya. Interaksi kita tidak sekedar soal bertatapan dengan orang lain secara langsung, tapi juga misalnya lewat Zoom, lewat YouTube, kemudian berbagi seperti ini secara anonim dengan orang asing di luar sana gitu ya. Itu akan pengaruh emosi itu lebih meluas gitu ya, lebih kompleks gitu ketika kita interaksinya tidak terjalin secara langsung. Bagaimana ketika kita berbicara sendiri di depan layar komputer, meskipun bertatapan dengan orang lain, itu berbeda ketika kita bertatapan secara langsung di dunia nyata. Karena ada medium yang itu sifatnya maya gitu ya, sifatnya artifisial gitu. Kemudian ada juga filsafat ya. Tentu saja filsafat itu mencoba mencari hakikat penjelasan atas segala sesuatu ya. Termasuk soal emosi ya. Bagaimana nanti juga ada problem tentang kesadaran, problem tentang bagaimana suatu hal yang subjektif seperti emosi itu bisa diproduksi oleh otak yang sebenarnya secara objektif itu kan ada proses fisik yang sifatnya material gitu. Bagaimana kita mengkombinasikan misalnya katakanlah dua dua premis gitu ya, yang mengatakan bahwa yang pertama adalah otak itu adalah memproduksi kesadaran seseorang itu, dan termasuk emosi. Tapi di sana emosi itu sifatnya subjektif itu ya, ada keunikan antara satu orang dan orang yang lain, tidak dapat di breakdown menjadi sepenuhnya menjadi proses fisik dalam otak itu. Kalau tesis ini nanti mungkin selesai gitu ya, semuanya bisa dijelaskan lewat otak, itu kan mungkin iRobot itu bisa seperti filmnya Will Smith itu ya, iRobot itu. Ya, itu bahwa robot itu bisa memiliki kesadaran dan juga subjektivitas sendiri gitu. Jadi problem-problem nanti terkait ya komputer science dan filsafat seperti tadi ya, iRobot tadi, kemudian
itu menunjukkan bahwa masalah emosi itu menjadi salah satu masih yang keunikan kita dibandingkan misalnya ChatGPT gitu ya, ChatGPT, DeepSeek gitu. Produk-produk kecerdasan buatan seperti itu belum 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 bisa memiliki keunikan emosi sendiri gitu ya. Sifatnya masih artifisial ya, tidak bisa secara mengikuti tesisnya Alan Turing tentang imitation game gitu ya. Bahwa ketika manusia itu sulit dibedakan dengan robot. Tapi mungkin ketika kita orang itu dibandingkan dengan dua produk dari mesin dan juga manusia, mungkin sekarang sudah agak susah membedakan mungkin ya beberapa hal ya. Tapi keunikan emosi belum sepenuhnya dapat bagi saya belum bisa dijelaskan dengan secara penuh oleh ilmu komputer yang ada saat ini. Kemudian berbagai usaha untuk menjelaskan mengenai asal, fungsi, dan aspek yang lain dari emosi itu mengembangkan riset yang intens dalam topik ini ya. Teorisasi mengenai asal evolusioner dan kemungkinan tujuan dari emosi itu dapat dilacak pada Charles Darwin gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara emosi dan juga nanti hubungannya dengan biologi, tentu kita akan mengutip Charles Darwin ya. Area riset saat ini itu termasuk pada neuroscience of emotion ya, neuroscience emosi yang menggunakan alat seperti PET dan fMRI ya, scan fMRI dan studi affective picture process in the brain ya, proses gambaran afektif dalam otak manusia gitu. Jadi bagaimana ketika manusia itu mengalami emosi tertentu kemudian dipetakan dalam otaknya kondisinya seperti apa gitu. Coba dicari kaitan antar bagian-bagian dalam otak yang berkaitan dengan emosi yang dialami manusia saat itu gitu. Itu mencoba untuk menjelaskan tadi ya, memetakan bagian-bagian otak gitu ya. Sehingga ketika ada yang kesulitan belajar emosi gitu ya, maladaptif secara misalnya orang-orang yang psikopat gitu ya, tidak dapat berempati dengan orang lain gitu. Nanti juga akan dilihat bahwa pola syarafnya itu akan berbeda dengan orang lain gitu, yang normal. Kemudian dari perspektif mekanistik, emosi dapat didefinisikan sebagai pengalaman positif atau negatif yang diasosiasikan dengan pola tertentu dari aktivitas fisiologis itu ya. Emosi itu adalah hal yang kompleks, meliputi komponen berbeda ya, yang banyak komponen berbeda seperti pengalaman subjektif. Jadi dua orang itu pasti memiliki emosi yang berbeda, bahkan orang yang kembar sekalipun ya secara genetik itu mirip itu, dia juga memiliki kayak keunikan emosi ya. Kemudian juga tadi komponen lainnya adalah proses kognitif. Jadi emosi itu kan kita juga menafsirkan secara kognitif itu kita mencoba mengontrol emosi ketika kita marah pada anak-anak misalnya. Itu kan kita pasti mengontrol agar tidak main fisik gitu ya, atau bahkan meninggalkan suara, itu kita harus bisa mengontrol gitu ya. Jadi itu ada proses kognitif di sana, pengambilan keputusan ketika kita misalnya marah dengan anak-anak, marah dengan teman, itu kan responnya nanti kan berbeda gitu ya, karena kita membaca situasi sosial gitu ya. Bahwa semakin matang emosinya, tentu saja kita bisa mengontrol secara penuh emosi kita sendiri. Kemudian juga perilaku ekspresif, perubahan psikofisiologis, dan juga perilaku instrumental gitu ya. At one time, akademik berusaha untuk mengidentifikasi emosi dengan satu komponen. Jadi William James with subjective experience. Jadi William James mencoba menjelaskan emosi melalui pengalaman subjektif manusia. Kemudian ilmuwan behavioris itu dengan perilaku instrumental gitu ya, perilaku yang tampak yang tindakan yang dilakukan gitu ya. Kemudian
psikofisiologis itu dengan perubahan fisiologis dan sebagainya. Jadi masing-masing perspektif nanti tentu saja menyajikan perspektif yang berlainan dengan perspektif lainnya gitu. Dan masing-masing menyumbangkan riset-riset itu menyumbangkan pengetahuan yang tidak sedikit bagi kita sebagai manusia, sehingga kita bisa memahami emosi itu secara lebih utuh gitu. Kita seperti perspektif tadi itu seperti kita itu orang buta, semua orang buta yang memegang gajah ya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang badannya, ada yang memegang ekornya itu. Kemudian ketika berusaha untuk mendefinisikan apa itu gajah, ada yang mengatakan bahwa gajah itu binatang yang satu orang buta mengatakan gajah itu memiliki kaki yang besar gitu. Kemudian ada yang mengatakan gajah itu memiliki bulu yang halus gitu ya. Ketika dia megang ekornya gitu misalnya. Atau ternyata gajah itu punya bagian yang besar itu ketika memegang belalainya. Jadi masing-masing itu kebenarannya itu sangat subjektif gitu ya. Dan parsial, maksudnya parsial bukan subjektif. Kebenarannya itu parsial gitu. Tidak universal. Kalau universal tentu saja orang melihat gajah secara utuh ini. Tapi tidak mengapa karena perspektif itu riset itu memiliki keterbatasan dan kita harus belajar untuk memahami masing-masing itu batasannya seperti apa sehingga kita sebagai akademisi itu harus membatasi pengetahuan itu jangan sok tahu gitu ya. Risetnya bilang apa kita juga tidak sok tahu untuk menambahi pengetahuan kecuali kalau kita refleksi dari riset yang sudah ada gitu. Kita bisa berusaha untuk memaknai itu menjadi produksi pengetahuan yang lain gitu. Nah, dan kita harus jujur juga ketika kita itu ini hasil risetnya, ini penafsiran saya yang bisa kita mengembangkan diskursus soal ini. Misalnya seperti itu. Kemudian juga dalam psikologi dan filsafat, emosi secara umum termasuk subjektif, pengalaman sadar yang dikarakteristikan secara primer melalui ekspresi psikofisiologis, reaksi biologis, dan juga keadaan mental gitu ya. Dan deskripsi komponen multikomponen itu dapat ditemukan dalam sosiologi ya. Sebagai contoh, Peggy Toitz mendeskripsikan emosi sebagai keterlibatan komponen fisiologis, komponen kebudayaan kultural, ataupun label emosional ya, seperti marah, terkejut, dan lain sebagainya. Tindakan tubuh yang ekspresif dan juga appraisal of situasi dan konteks gitu ya. Jadi proses kognitif seperti reasoning ataupun pengambilan keputusan seringkali dianggap sebagai hal yang terpisah ya, proses emosi yang terpisah yang membuat pembagian antara thinking dan feeling ya. Jadi emosi nanti ketika bagaimana kita berpikir tentang emosi itu sendiri dan juga feeling, kita merasakan pengalaman subjektif itu secara total gitu. Jadi kan ada dua hal ketika kita bicara emosi itu, perasaan emosi itu sendiri, tapi juga kita ngomongin tentang thinking tadi ya, berpikir menafsirkan apa keadaan emosi kita sendiri gitu. Jadi terlihat paradoks gitu ya. Kemudian namun tidak semua teori itu menyebut bahwa pemisahan ini itu sebagai hal yang valid ya. Ada yang juga mengatakan bahwa sebenarnya itu satu emosi yang utuh gitu ya, baik thinking dan feeling tadi. Jadi mungkin itu ya, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri, itu hanya sebagai pengantar untuk kita bicara emosi gitu, bahwa emosi itu sangat luas ya, kita bisa lebih bijak ketika berbicara emosi gitu ya, tidak hanya membatasi pada misalnya saya backgroundnya adalah psikologi gitu. Jadi sudut pandang psikologi kita bisa belajar dari sudut pandang ilmuwan lain gitu ya. Misalnya dari fisiologis, dari psikofisiologis, neuroscientist, dan lain sebagainya. Ilmuwan-ilmuwan itu tadi nanti akan menyediakan perspektif yang berbeda dan itu memperkaya kita tentang pengetahuan mengenai emosi manusia. Dan kita akan terus belajar kemudian mematangkan emosi kita sehingga kita bisa mengontrol secara penuh emosi kita sehingga kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Mungkin itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.